Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, nama saya Ricky Kaisar Putra Gunawan. Kali ini saya ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Pelecehan Seksual dan Cara Mengatasinya. Bab 1, Latar Belakang Masalah. Pelecehan seksual menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat karena kejadian tersebut dapat terjadi di mana saja seperti tempat kerja, jalanan, kendaraan umum, dan bahkan di internet. Kejahatan ini umumnya dilakukan oleh pria dan korbannya adalah wanita, tapi tidak banyak juga dilakukan oleh wanita kepada pria atau sesama jenis. Pelecehan seksual merupakan perilaku rayuan yang tidak diinginkan oleh penerima, di mana rayuan itu muncul dalam bentuk halus, terbuka, kasar, dan bersifat searah. Menurut Winarsono 2008, pelecehan seksual adalah perilaku seksual yang dilakukan oleh sepihak dan tidak diinginkan oleh korbannya. Berdasarkan aspek berlaku Farley 1978 menyatakan pelecehan seksual secara verbal lebih banyak daripada secara fisik. Para ahli menyatakan bahwa pelecehan seksual dalam bentuk verbal adalah bujukan yang tidak diinginkan oleh korban, seperti merendahkan atau menghina komentar yang cabul, tatapan agresif pada bagian tubuh sensitif, lirikannya menggoda, rabaan, remasan, cubitan, mendekat, dan mencium. Gangguan ini terjadi karena kondisi dan situasi yang mendukung untuk terjadinya perilaku pelecehan seksual. Begal seks merupakan kata lain dari media untuk kejahatan pelecehan seksual di ruang publik. Begal seks sama saja dengan kejahatan begal pada umumnya, yaitu merampas barang secara paksa dalam kompleks begal. Dalam kompleks begal seks juga terjadi perampasan terhadap harga diri seorang. Begal seks merupakan kejahatan dan dengan cara meraba bagian sensitif seorang, seperti dikatakan Pangkahila 2019. Begal seks terjadi karena tidak bisanya seorang pelaku menahan nafsu yang berlebihan, akibatnya pelaku dan melakukan pelecehan seksual di jalan. Bab 2, Pembahasan pengertian pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah perbuatan yang dilakukan dalam bentuk fisik atau non-fisik yang tidak dikehendaki dengan cara mengambil gambar, mengintip, memberikan isyarat, bermuatan seksual, meminta seorang melakukan perbuatan yang demikian pada dirinya, memperlihatkan organ seksual baik secara langsung atau menggunakan teknologi, melakukan transmisi yang bermuatan seksual, dan melakukan sentuhan fisik. Aktivitas konotasi seks bisa dianggap pelecehan seks jika mengandung adanya pemaksaan, kehendak sepihak oleh pelaku. Kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban. Menurut dosen psikologi di Gundarama, definisi serupa mengenai pelecehan seksual disampaikan komunitas perempuan, gerakan, dan organisasi yang fokus pada isu perempuan. Komunitas itu sendiri menggunakan kata empu yang berasal dari bahasa Sanskerta yang merujuk pada kepemilikan, bahwa perempuan berhak memiliki tubuhnya dan membela diri untuk melindungi tubuhnya dari kekerasan seksual. Pengaruh lingkungan sosial negatif terhadap pelecehan seksual dan jenis-jenis pelecehan seksual yang ada di kehidupan sehari-hari. Faktor lingkungan, pengaruh teman sebaya. Teman sebaya merupakan faktor penguat terhadap pembentukan perilaku remaja, termasuk perilaku seksual pranikah. Penelitian dilakukan oleh Mariatun 2013 mengenai peran teman sebaya terhadap perilaku seksual pranikah pada remaja di SMA Muhammadiyah 3 Surakarta, bahwa sebagian besar remaja 84% yang berperilaku seksual pranikah sebanyak 62% menyebut adanya peran atau pengaruh teman sebaya, serta remaja yang memperoleh informasi seksualitas dari teman sebaya akan 19.272 kali berisiko melakukan perilaku seksual pranikah dibandingkan dengan remaja yang tidak memperoleh peran informasi seksualitas dari teman sebaya mereka. Bagi remaja laki-laki maupun perempuan, teman seusia dan sejenis sangat berarti. Persetujuan atau kesesuaian sikap sendiri dengan sikap kelompok sebaya adalah sangat penting untuk menjaga suatu
afiliasinya dengan teman-teman, menjaga agar ia tidak dianggap asing dan menghindari agar tidak dikucilkan oleh kelompok. Teman sebaya juga merupakan salah satu sumber informasi tentang seks yang cukup signifikan dalam membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku seksual remaja. Namun, informasi teman sebaya dapat menimbulkan dampak yang negatif. Pengaruh teman sebaya dapat meningkatkan risiko penggunaan alkohol, rokok, dan narkoba, serta niat dan frekuensi dalam hubungan seksual. Pengawasan orang tua. Orang tua merupakan penanggung jawab dari sebuah keluarga. Orang tua terdiri dari ayah dan ibu yang mempunyai ikatan perkawinan yang sah. Pengetahuan kesehatan reproduksi antara orang tua dengan anak perlu diketahui tingkat intensitas komunikasinya orang tua dan anaknya. Orang tua dan anak remaja harus mempunyai pengetahuan yang sama tentang pengetahuan reproduksi. Pengetahuan kesehatan reproduksi meliputi perubahan-perubahan yang terjadi pada diri remaja yang meliputi fisik, psikologi, dan sosial. Kesehatan reproduksi meliputi kehamilan, persalinan, sependidikan, seks bagi remaja, penyimpangan seksual, penyakit menular seksual, HIV dan AIDS, kekerasan seksual, bahaya narkoba terhadap kesehatan reproduksi. Selain itu, termasuk juga pengaruh sosial dan media terhadap perilaku sosial, kemampuan komunikasi, hak-hak reproduksi dan gender pada diri remaja. Tetapi tingkat pengetahuan kesehatan reproduksi orang tua dengan anak tidak sama, karena orang tua sudah mempunyai pengalaman berfungsinya reproduksi, sedangkan anak belum mengalami fungsi reproduksi. Pengetahuan reproduksi orang tua dan anak tidak hanya dengan praktek, tetapi melalui informasi-informasi dari berbagai cara. Sehubungan dengan itu, menurut BKKBN 2012 bahwa orang tua perlu memperhatikan hal-hal berhubungan dengan pengetahuan kesehatan reproduksi, baik pengetahuan untuk diri sendiri maupun pengetahuan untuk anak remaja. Orang tua perlu memahami kondisi anak remaja yang sedang mengalami perubahan-perubahan dirinya yang menyangkut proses reproduksi. Orang tua harus mempunyai kemampuan memberikan pengetahuan kesehatan reproduksi kepada anak remaja agar memiliki informasi proses reproduksi yang benar. Anak remaja yang tidak memperoleh pengetahuan kesehatan reproduksi yang benar dari orang tua mereka akan mencari informasi lain melalui gambar, teman, film yang menyesatkan. Dengan informasi yang benar, diharapkan remaja memiliki sikap dan tingkah laku yang bertanggung jawab, khususnya mengenai proses reproduksi. Orang tua yang baik bagi anak remajanya adalah mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dan diskusi dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Orang tua tidak menggurui. 2. Jangan beranggapan bahwa orang tua lebih mengetahui sesuatu dibandingkan dengan anak remajanya. 3. Memberikan kesempatan kepada remaja untuk mengemukakan pandangan dan pendapatnya. 4. Memberikan argumen yang jelas dan masuk akal terhadap suatu persoalan. 5. Memberikan dukungan pada anak apabila memang pantas diberi dukungan. 6. Mengatakan salah satu kalau memang salah dengan alasan yang masuk akal menurut pemikiran mereka. 7. Menjadikan anak remaja sebagai teman untuk diskusi, bukan sebagai individu untuk diberitahu. Peneliti Strait 2010 menyatakan bahwa lingkungan keluarga yang harmonis dan lingkungan yang positif berhubungan dalam menurunkan tingkat risiko berisikonya penyakit menular seksual. Orang tua yang memonitor aktivitas dan lingkungan anak selalu ikut terlibat dalam kegiatan dan meningkatkan komunikasinya dengan anaknya berhubungan untuk menurunkan risiko perilaku seksual, berisiko pada anak jalanan, dan lebih baik pada keluarga yang religius. Jenis pelecehan seksual. Menurut kategorinya, pelecehan seksual menjadi 5 jenis, yaitu pelecehan gender. Pelecehan gender, pernyataan dan perilaku seksis yang menghina atau merendahkan wanita. Contohnya termasuk komentar yang menghina, gambar atau tulisan yang merendahkan wanita, lelucon cabul atau humor tentang seks atau wanita pada umumnya. Perilaku menggoda, perilaku seksual yang menyinggung, tidak pantas dan tidak diinginkan. Contohnya
termasuk mengulangi ajakan seksual yang tidak diinginkan, memaksa untuk makan malam, minum atau kencan, mengirimkan surat dan panggilan telepon yang tak henti-henti meski sudah ditolak, serta ajakan lainnya. Penyuapan seksual, permintaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan janji imbalan rencana mungkin dilakukan secara terang-terang atau secara halus. Pemaksaan seksual, pemaksaan aktivitas seksual atau perilaku terkait seks lainnya dengan ancaman hukuman, contohnya seperti evaluasi kerja yang negatif, pencabutan promosi kerja, dan ancaman pembunuhan. Pelanggaran seksual berat seperti menyentuh, merasakan, atau meraih secara paksa, atau penyerangan seksual. Menurut perilakunya, pelecehan seksual dibagi menjadi 10 jenis, yaitu komentar seksual tentang tubuh Anda, ajakan seksual, sentuhan seksual, grafiti seksual, isyarat seksual, lelucon kotor seksual, menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain, menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain, berbicara tentang kegiatan seksual sendiri di depan orang lain, menampilkan gambar, cerita, atau benda seksual. Tabel kasus pelecehan 1 tahun terakhir. Setelah ini akan diterbitkan gambar tabelnya. Cara mencegah tindakan pelecehan seksual. 1. Hindari tempat sepi. Biasanya para pelaku pelecehan seksual mencari tempat-tempat sepi agar dapat melancarkan aksinya. Walaupun terkadang pelaku juga nekat melakukan aksinya di tempat umum. Oleh karena itu, bagi para wanita sebisa mungkin menghindari tempat sepi. Kalau memang terpaksa harus lewat tempat sepi, sebaiknya minta ditemani sahabat atau orang terdekat. 2. Tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. 3. Mempersenjatai diri untuk meningkatkan pertahanan diri. 4. Hindari berpergian dengan orang yang baru dikenal. 5. Jangan pergi sendirian ketika ke tempat yang jauh. 6. Memakai pakaian yang sopan. Bab 3. Kesimpulan dari makalah ini membahas tentang pelecehan seksual dan cara mencegahnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.